Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, nyobain live pagi-pagi nih ya. Dan kali ini saya tanpa Bang Muklis, tanpa didampingin Bang Muklis, karena kebetulan Bang Muklis keluarganya hari ini, pagi ini mendapatkan atau menghadapi suasana duka ya. Jadi pamannya beliau dikabarkan meninggal dunia dan kita doakan sama-sama mudah-mudahan, amal ibadah pamannya almarhum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan, seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Eee, saya sempat terfikir ya, habis subuh tadi pengen nyobain live pagi hari gitu ya. Kayaknya boleh juga tuh sharing sesuatu yang positif tentunya, di pagi hari. Karena pagi hari itu diyakini begitu ya, pagi hari itu diyakini, memiliki energi yang, eee, masih sangat, murni, masih sangat bersih gitu dan itu sangat tepat untuk mengawali hari gitu ya. Energi tersebut diperlukan oleh tubuh kita, oleh diri kita, oleh seluruh makhluk hidup yang ada di dunia untuk melakukan aktivitasnya selama seharian itu. Nah, saya, eee, pernah atau sering kali diingatkan oleh orang tua gitu ya. Jadi orang tua saya dulu tuh sering mengajarkan saya untuk, mmm, menghargai begitu, untuk menikmati, energi di pagi hari. Jadi ibu dan ayah saya tuh sering mengajak beraktivitas, setelah subuh. Kalau waktu kecil saya masih ingat ibu saya nggak selalu ngajak saya jalan-jalan gitu ya, ngajak ngajak jalan-jalan, adik saya waktu itu masih kecil, masih harus digendong, jadi ibu saya tuh sambil menggendong adik saya, terus ngajak saya jalan-jalan gitu, ya jalan-jalan ke sekitaran kompleks yang kebetulan pada saat itu masih, banyak sawah, banyak empang begitu, eee, di sana banyak juga binatang-binatang kayak bebek gitu ya, angsa bukan angsa, apa sih namanya tuh, kalau bahasa Sundanya tuh soang gitu, apa ya, swan. Swan itu apa? Angsa ya? Entok kali ya? Nah, saya juga seneng gitu menikmati suasana pagi hari seperti itu, udaranya bersih, sejuk gitu. Saya juga bisa lari-lari di situ gitu ya, karena belum terlalu ramai, belum terlalu banyak orang. Dan itu tadi, seneng seneng melihat, binatang-binatang seperti bebek, entok, kemudian, burung-burung begitu, mereka berinteraksi gitu ya. Ya saya senang aja waktu kecil ngelihat hal-hal seperti itu. Atau kalau nggak gitu, setiap pagi itu ayah saya ngajak saya untuk, berolahraga. Jadi jalan pagi jogging gitu, kalau nggak ya lari gitu ya. Jadi pilihannya 2, kalau nggak ikut ibu saya jalan-jalan, ikut ayah saya, eee, lari pagi, ya. Dan itu rutin, ya rutin tiap hari nggak pernah terlewat, dilakukan sebelum aktivitas, bekerja atau bersekolah. Jadi, saya masih ingat tuh sekolah tuh jam jam 7:30 masuk begitu. Nah, habis subuh itu jam jam 4:30 atau jam 5 nyempetin dulu jalan-jalan bareng setengah jam gitu ya. Karena, nggak terlalu jauh juga ya lokasinya, cuma di seputaran kompleks aja gitu. Nah, orang tua saya mengajarkan bahwa, eee, udara-udara segar yang masuk ke dalam tubuh kita di pagi hari itu nantinya akan menjadi, tenaga begitu, akan menjadi energi, akan menjadi tenaga untuk kita memulai hari. Nah, rupanya sugesti tersebut benar-benar bekerja buat saya, sehingga sampai hari ini kalau pagi hari itu saya merasa segar, ya. Saya selalu merasa segar pagi hari, semumet apapun, secapek apapun, selelah apapun. Jadi kalaupun saya misalnya, habis begadang misalnya ya, begadang, nggak sempat istirahat, melakukan banyak tugas dan itu sudah sangat melelahkan sekali. Tapi tetap saja dengan kondisi yang sangat lelah itu di jam-jam menjelang subuh gitu ya, atau jam-jam, sehabis subuh,
itu sempat, eee, semangatnya itu sempat naik lagi gitu ya. Jadi, ya sekitar dari jam 5 sampai dengan jam 8 pagi lah. Itu sempat terasa segar, udara itu sejuk, badan kerasa fit begitu. Entah itu hanya berupa sugesti atau memang ada mekanisme tubuh seperti itu ya. Cuma kalau, eee, para praktisi kesehatan ya, saya juga pernah belajar hal-hal tersebut begitu. Para praktisi kesehatan yang pernah saya temui, saya pernah belajar dari mereka itu mengatakan katanya kalau pagi hari itu memang, organ-organ tubuh kita kan, eee, hampir selesai melakukan proses detoksifikasi dan itu artinya siap untuk menerima hal yang baru ya. Jadi pikiran kita juga bersih gitu karena habis habis apa namanya, bangun tidur gitu ya, baru bangun tidur, kemudian juga organ-organ seperti organ pencernaan, organ-organ tubuh vital yang lainnya, mereka juga baru selesai melakukan proses detoks atau menjelang selesai melakukan proses detoks. Dan artinya itu kembali menjadi baru. Makanya badan kerasa jadi lebih fit. Kalau Anda juga praktisi kesehatan atau dokter atau pengamat kesehatan begitu, pasti Anda kenal dengan istilah circadian rhythm, ya, ritme sirkadian atau yang lebih umum kita kenal sebagai jam biologis tubuh. Ya kita kan ngomongnya yang gampangnya aja ya, jam biologis tubuh gitu. Nah, but anyway, pagi hari ini saya mau ngapain gitu, bingung juga. Eee, Gini, ada yang satu hal yang sempat menggelitik menggelitik saya gitu ya, ketika kemarin-kemarin sempat rame isu soal ITE ya, Undang-Undang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik. Mmm, saya mulai berpikir jangan-jangan kalau kita menulis, satu status, walaupun tidak dimaksudkan untuk tujuan tertentu, tapi orang bisa membaca ini ada kaitannya dengan situasi tertentu, ya entah itu politik, hukum, ekonomi, dan sebagainya yang sedang berkembang gitu. Nah, jangan-jangan, saking ketatnya penerapan UU ITE tersebut sampai-sampai mau mau katanya di apa, dioperasikan, dipatrolikan polisi cyber begitu di medsos-medsos. Mungkin barangkali kalau saya menulis satu atau 2 status yang tidak ada kaitannya dengan situasi perkembangan di negara kita saat ini, tapi status itu bisa jadi dinilai ada kaitannya. Ya makanya jadi kepikir, waduh kayaknya mesti harus ekstra hati-hati nih kalau sekarang bikin status, nggak bisa kayak dulu begitu ya. Walaupun kita tahu yang namanya media sosial kan ya namanya juga ranah sosial ya, bukan bukan media massa juga begitu yang harus patuh pada undang-undang pers gitu ya. Ini semacam warung kopi kan kalau buat saya gitu ya. Kalau buat saya semacam warung kopi, kita bisa bisa menyimak obrolan siapapun di sana, kita juga bisa terlibat dengan percakapan apapun di sana, kita bisa menjadi narasumber juga di sana, atau bisa menjadi pendengar, penyimak, gitu ya, macam-macam begitu. Namanya juga warung kopi, cuma dalam skala global, skala besar. Toh seingat saya Mark Zuckerberg itu bikin Facebook gitu ya, memang untuk sarana komunikasi di antara sesama teman kuliahnya gitu. Ya, kuliah, teman kuliah, alumni, dan memang komunikasinya cair aja sebagaimana orang-orang yang kuliah ya, sebagaimana para alumni-alumni yang sudah lulus dari sana kemudian juga berkomunikasi satu sama lain. Jadi bukan media yang benar-benar formal. But anyway ya saya tetap setuju ya, setuju mendukung juga terhadap gerakan-gerakan anti hoax ya, gerakan-gerakan yang, eee, memberangus berita-berita yang tidak benar, yang itu memang banyak tersebar juga di media sosial. Ya saya di satu sisi mendukung gerakan tersebut, tapi di satu sisi juga barangkali kurang kurang begitu setuju apabila media sosial ini terlalu dikontrol gitu ya, terlalu dikontrol. Biarlah masyarakat ini menjadi dewasa dalam media sosial itu dengan sendirinya, dengan interaksi sosial mereka gitu ya, dengan diskusi-diskusi, dengan perdebatan-perdebatan, walaupun itu kadang-kadang kalau diikuti agak kurang pas gitu, agak kurang etis mungkin.
Ya, tapi biarkanlah masyarakat menjadi dewasa melalui proses itu. Dan, eee, pikiran saya sejenak menerawang ke kira-kira tahun 2016 ya, 2016, 2000 sampai 2017 lah kurang lebih. Jadi pada saat itu, karena kebetulan saya juga sedang menghadapi satu musibah, pada saat itu, saya menuliskan beberapa status di medsos ya, mungkin karena situasi atau suasana hati sayanya yang saat itu sedang mengalami satu musibah besar, menjadi kurang baik gitu ya suasana hati sayanya, lalu kemudian itu tertuang menjadi status-status di media sosial, sehingga terbacanya oleh teman-teman di media sosial itu kurang nyaman ya, dan menghadirkan reaksi-reaksi tertentu. Sehingga tidak sedikit orang yang memberikan message pribadi, baik itu menghubungi saya via, inbox ya kalau di Facebook gitu kan, melalui Messenger, ataupun langsung kirim WhatsApp ke saya gitu, "Kang Isman ada apa?" Katanya begitu ya. "Ini bukan untuk saya kan?" Gitu. "Kok statusnya jadi begitu Kang? Kok jadi ada bahasa-bahasa begini begitu?" Dan sebagainya. Nah, sebenarnya pada saat itu saya tidak bermaksud untuk mengeluarkan satu statement yang sensitif begitu ya, tapi barangkali karena suasana hati sayanya pada saat itu sedang dirundung masalah, kurang baik juga begitu, dan itu ketika menuliskannya jadi agak sedikit terbaca emosional kalau dibaca oleh, pembaca status-status saya itu. Dan termasuk saya juga. Jadi ketika saya mengalami, hal seperti itu ya, orang bertanya pada saya, kemudian saya pun ketika membaca status dari beberapa orang, beberapa teman saya kok jadi baper gitu ya, jadi sensitif begitu. Jadi ingin mengklarifikasi, ingin mengkonfirmasi, apakah ini maksudnya ke saya atau apakah ini, ditujukan untuk saya, nyindir-nyindir saya dan sebagainya. Nah, ini kan kita ngobrol-ngobrol, sesuatu yang bermanfaat ya di pagi hari gitu, dan saya agak kepikiran ya, bukan agak kepikiran, barusan terlintas gitu, yang ngobrolin status gitu ya, status-status di media sosial. Ya saya nggak tahu live ini yang nonton berapa banyak, nggak tahu, yang namanya juga nyoba-nyoba tes begitu ya, kalau pagi hari gimana gitu. Cuma kalau misalkan saya bisa sharing sesuatu yang bermanfaat di pagi hari, pas momennya juga pagi hari dengan semua kebaikan-kebaikan pagi gitu kan, alangkah bagusnya, benar nggak ya? Daripada kita disuguhi terus atau nonton terus berita-berita yang mendebarkan, mencengangkan, menegangkan gitu ya. It's bad to start your day with those news gitu ya. Enggak, ya enggak lah untuk memulai hari dengan berita-berita seperti itu. Kalau misalkan udah agak siangan, udah agak menuju ke sore, oke lah kita ngikuti beberapa berita yang konten-konten seperti itu. Cuma kalau pagi hari sayang gitu ya, otak kita, pikiran kita lagi kebuka, kita lagi butuh banyak inspirasi, kita lagi butuh butuh banyak semangat, energi di sekitar kita, di lingkungan kita lagi bagus, terus kita isi hal-hal, diri kita dengan hal-hal, dengan informasi-informasi yang negatif, kan it's too bad begitu ya, it's too bad. Oke, balik lagi ke soal, status tadi gitu. Jadi, nah saya pengen sharing aja, kebetulan ini kan saya live pakai Zoom ya, jadi saya bisa screen share. Saya pengen sharing sama teman-teman, eee, soal, apa namanya, status tadi gitu ya, soal status tadi. Oke, ini ada saya juga nih kayaknya. Nah, jadi jadi saya sering bikin status-status menanggapi, eee, situasi-situasi saat ini gitu ya, berkaitan dengan apa yang terjadi, kemudian hal-hal yang saya alami secara pribadi sih terutama begitu, saya tuangkan jadi status dan mudah-mudahan itu jadi pembelajaran gitu. Ya sekali lagi tujuannya sih bukan buat apa-apa ya, kita bahas-bahas status ini, saya pengen cuma gini aja, saya cuma pengen
jangan sampai ketika saya membuat satu status di Facebook atau di medsos yang lainnya, di Instagram misalnya, atau kalau Twitter saya nggak main, Instagram, LinkedIn, kemudian, Facebook ya. Cuma kalau yang interaktif saya lebih nyaman di Facebook sebetulnya, begitu. Nah, tidak ada tujuan lain saya bahas status-status ini, saya cuma ingin memastikan tidak ada orang yang merasa tersinggung, tidak ada orang yang merasa tersindir, begitu ya, tidak ada pihak-pihak yang merasa, menjadi down begitu gara-gara status saya dan ya saya ingin memastikan saya tidak melukai orang lain gitu. Apalagi ini kan di situasi pandemi Covid ya, di mana seharusnya Anda semua itu berhak mendapatkan semangat baru dalam hidup begitu ya, untuk menghadapi, tantangan dan rintangan di situasi COVID-19 sekarang. Oke, jadi saya pastikan, eee, bahasan saya mengenai status-status saya ini tidak melukai Anda. Jadi supaya status saya ini dipastikan tidak melukai Anda. Oke, ini saya mulai dari yang paling atas aja ya, dari apa istilahnya ini, eee, timeline ya, dari timeline yang paling atas. Nah, saya hari kemarin ini, 22 jam yang lalu berarti kemarin, oke. Saya kemarin bikin, status begini, "Jika Anda kerap dipertemukan dengan orang-orang sakit, jangan-jangan Anda penyembuh." Nah, mari kita diskusikan, mari kita obrolkan sedikit, latar belakangnya. Jadi, beberapa hari lalu gitu ya, ya kurang lebih ada semingguan gitu sampai dengan ke hari ini juga, ini masih terus saya dicurhatin gitu sama beberapa teman gitu, karena mungkin ngelihat saya trainer gitu, saya dianggap sebagai motivator, orang yang bisa apa namanya, dimintai nasihat begitu. Ya ya bolehlah orang-orang berpikiran seperti itu. Oke, saya akan bantu sebisa saya aja gitu, ya. Nggak lantas karena sangkaan orang-orang itu salah kemudian saya jadi nggak mau bantu, enggak gitu. Ya kalau misalkan ada sesuatu, permasalahan yang bisa di-sharing ke saya kemudian saya juga bisa bisa memberikan sedikit opini atau memberikan, nasihat mungkin gitu ya, sesuai dengan kapasitas saya juga bersedia ya untuk apa, ditahan-tahan gitu kalau itu bermanfaat buat Anda. Jadi ceritanya semingguan yang lalu itu, ada beberapa teman dari sekolah ya, sekolah di SMA begitu. Nah, sharing tentang ya cerita-cerita di grup lah tentang kondisi saat ini, terus kemudian udah kondisinya begini ketemu dengan berbagai masalah, masalah ekonomi, masalah kerjaannya hilang, masalah anaknya pada sakit, kemudian ada yang rumah tangganya juga jadi kurang harmonis dan sebagainya. Jadi terkesan, seolah-olah, apa namanya, bertubi-tubi begitu ya, bertubi-tubi. Lalu kemudian juga ada yang, teman saya ini udah banyak menghadapi masalah, kemudian dia selalu bertemu dengan orang-orang yang bermasalah gitu, ya. Jadi ketemunya tuh dengan orang yang bermasalah gitu. Nah ini saya jadi berpikir gitu, wah bener ya, kalau di law of attraction itu kan like attracts like ya. Sesuatu yang mirip itu akan apa namanya, menarik sesuatu yang mirip. Di Al-Qur'an itu dijelaskan bahwa, apa, yang baik untuk yang baik begitu ya, yang buruk untuk yang buruk ya, batil dan yang hak nggak bisa disatukan gitu. Jadi ada semacam pengelompokan ya, ketika kita selalu fokus pada masalah yang kita temui itu juga bisa jadi masalah terus. Kenapa? Karena energi kita, fokus kita itu habis untuk memikirkan masalah. Nah, akhirnya yang menarik kepada diri kita ini, yang tertarik pada diri kita ini adalah permasalahan. Ya itu satu teori begitu ya, satu teori. Tapi kan ada teori yang lain ya, kalau di apa, di ilmu pengembangan diri, ya di dalam agama juga ada begitu. Kalau misalkan kita dipertemukan dengan berbagai macam masalah atau dipertemukan dengan orang yang bermasalah terus-menerus, ya,
jangan-jangan ada sesuatu yang baik di dalam diri kita gitu. Jangan-jangan ada sesuatu yang positif di dalam diri kita. Ada potensi-potensi terpendam di diri kita. Jangan-jangan kita ini adalah seorang penyembuh gitu. Nah, jadi status ini berangkat dari obrolan-obrolan saya dengan teman-teman di alumni ya, alumni di sekolah gitu, sekolah menengah atas gitu ya. Nah, jadi jangan-jangan kalau kita ketemu masalah, jangan-jangan kita ini adalah orang yang kuat, begitu. Kita ini punya kekuatan yang besar yang selama ini kita abai, kita lupakan, kita tidak asah potensi itu, begitu ya. Dan masalah itu terus dihadirkan pada kita supaya kita ini sadar dengan potensi itu dan ujung-ujungnya adalah mengasah mengasah potensi tersebut ya, supaya keluar gitu, supaya akhirnya menjadi benar-benar bermanfaat buat diri sendiri ataupun buat orang banyak gitu ya. Itu teman-teman sekalian ya, jadi jangan ada yang tersinggung. Ini nyindir siapa nih? Nyindir nyindir dokter, nyindir siapa katanya gitu. Ya jadi ya pesannya itu aja sih teman-teman sekalian ya. Jangan berkeluh kesah gitu karena setiap keluh kesah itu biasanya menarik satu hal yang identik dengan apa yang kita keluhkan. Kalau kita fokus pada masalah biasanya akan menarik masalah yang lain. Tapi di satu sisi tetap optimis dengan kekuatan diri Anda, dengan potensi-potensi diri Anda gitu ya, karena Allah Subhanahu wa taala itu pasti menciptakan manusia itu dengan semua kebaikan ya, dengan semua hal positif, dengan kekuatan-kekuatan untuk bisa survive, untuk menjadi khalifah di muka bumi begitu. Jadi sudah pasti dibekali dengan sesuatu yang besar. Nah, barangkali jika kita menghadapi masalah itu adalah cara Allah untuk mengingatkan kita tentang potensi, tentang keberadaan potensi itu. Jadi mmm, coba sudut pandangnya di-twist sedikit ya, di-twist sedikit dan lalu setelah itu temukan sisi positifnya. Apa sih yang diinginkan gitu ya, apa sih yang harus saya keluarkan, potensi diri apa yang harus saya asah gitu. Ah, minum dulu. Oke, ini likes-nya ada 13. Saya bukan pemuja likes sih ya, dan juga bukan pengamat komentar. Jadi mohon maaf kadang-kadang saya sih saya kurang terlalu interaktif begitu ya teman-teman sekalian, jangan baper. Kalau di status saya di medsos, apapun itu, mau di Facebook, mau di LinkedIn, mau di Instagram gitu ya, Anda nge-like status saya, tapi kemudian saya nggak komen balik, atau Anda komen status saya nggak buru-buru komen balik. Itu emang apa ya, karakter saya kayak gitu ya, mungkin itu kurangnya saya yang harus diperbaiki ya. Tapi dari dalam hati sama sekali tidak ada maksud untuk tidak menghargai atau sama sekali tidak ada maksud untuk mengabaikan komentar-komentar Anda dan juga likes Anda. Ya, sekali lagi terima kasih saya ucapkan dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, ini 2 plus 4 sama dengan 10. Nah, kalau ini sih saya yakin teman-teman tahu ya. Jadi kalau saya buka YouTube saya, kalau saya buka Instagram saya gitu, banyak berseliweran berita ya, berita-berita tentang kejadian yang lagi memanas gitu ya. Ada 6 korban yang ditenggarai menjadi ditenggarai meninggal karena unlawful killing atau extrajudicial killing. Ya saya sih nggak pro ke sana ke sini, saya ikutin beritanya begitu. Cuma satu hal yang menggelitik saya, kok terus-terusan 6 begitu ya. Perasaan kemarin kan disebutkan 10 gitu. Jadi satu hal yang trending buat diri saya, di tahun 2020 itu adalah 2 plus 4 sama dengan 10 gitu.
Jadi yang selalu diungkap, selalu diberitakan, selalu di-expose gitu, selalu dipermasalahkan adalah yang 6. Nah, katanya 10 terus yang 4 kemana? Atau nah, ya, atau memang 2+4 untuk tahun 2020 gara-gara COVID-19 itu jadi 10 ya, 2+4 itu bukan 6. Next. Nah, tanggal 14 Januari. 14 Januari berarti 2 hari yang lalu gitu ya. Perlu pelatihan motivasi atau pelatihan motivasi. Nah, ini sebenarnya eh, tidak ada maksud apa-apa begitu ya. Barangkali Anda yang masih punya mindset sama seperti atau punya kebiasaan lah ya, bukan mindset. Anda yang masih punya pemikiran, punya kebiasaan, masih menyisip-nyisipkan gitu, memberikan solusi kepada klien itu dengan cara menambah-nambah pokok bahasan. Ini saya bicara konteks dunia pelatihan ya, dunia training. Biasanya kan dalam silabus itu kita biasa diskusikan dengan klien ya. Kita sebagai provider, kita sebagai konsultan itu mendiskusikan silabus dengan klien. Lalu klien menceritakan bahwa, "Oh, ada kondisi ini, kondisi ini, kondisi ini." Nah, harusnya silabus itu kita sesuaikan, kita adjust, entah itu pokok bahasanya kita adjust gitu ya, entah itu, apa namanya, metode pembelajarannya kita adjust ya, suasana belajarnya kita sesuaikan lagi begitu sebagaimana yang diharapkan oleh klien tersebut. Namun, ini ada satu kebiasaan, ya saya nggak bisa mengeneralisir sebenarnya ya, cuma kebiasaan ini, jadi sesuatu yang kayaknya umum begitu. Ada satu kebiasaan, yaitu ketika kita diskusi dengan provider dengan klien, provider itu diskusi dengan klien, lalu, klien menyampaikan situasi-situasi, realnya di lapangan seperti apa. Nah kemudian, alih-alih memeriksa kembali silabus itu, memeriksa kembali pokok bahasan, metode belajar, durasi, trainer yang membawakan dan sebagainya, itu malah sering menambahkan atau menyisipkan pokok bahasan baru, ya. Contohnya misalkan pokok bahasan motivasi. Jadi, case yang saya sampaikan di sini adalah, staf pelayanan yang perlu dilatih, customer service atau materi service excellence dengan nuansa motivatif begitu loh, dengan satu apa, suasana belajar yang seru gitu, yang memotivasi, sehingga hal tersebut nantinya jadi penyemangat, bukan diberi ceramah motivasi gitu loh, ya. Nah, tapi ya itu tadi, karena kebiasaan yang tadi itu masih masih selalu dibawa-bawa, masih selalu diterapkan, ya akhirnya ditambah satu sesi khusus untuk motivasi, yang mana malah sesi tersebut mengurangi materi inti gitu, ya, materi intinya yaitu service excellence. Ini ini, kadang-kadang menjadi suatu hal yang, eee, kontra yang berlawanan dengan upaya pemenuhan kebutuhan, ya kan. Eee, Upaya pemenuhan kebutuhan pelatihan atau pemenuhan kompetensi kita sudah hitung durasinya, tapi yang terjadi di lapangan karena ada cerita-cerita dari klien kita tentang situasi itu, yang terjadi kita malah menambahkan sesuatu yang barangkali tidak ada hubungannya dengan kompetensi itu, gitu, ya. Ya kalau bicara soal nanti kan nambah durasi atau, ganti trainer, ada kemungkinan kita bisa nambah lagi, apa, potensi pemasukannya, potensi harganya bisa dinaikkan. Itu terlepas dari hal tersebut ya. Cuma ya itu tadi, eee, baiknya sih kita melakukan analisa dengan benar, kita benar-benar, dalami. Yang dibutuhkan itu materi materi motivasi atau suasana motivatif, ya. Nah, kebetulan saya juga pada saat itu sedang memberikan sedang sedang discuss dengan satu perusahaan, satu pabrik gitu, mmm, ya sama gitu ya, case-nya tentang pelatihan motivasi gitu. Jadi apakah perlu diberikan pelatihan motivasi. Ini malah justru muncul dari, eee, pihak pihak penyelenggara trainingnya di perusahaan. Jadi IO internal lah ya, IO internal trainingnya di perusahaan, "Oh ini perlu pelatihan motivasi Pak, kalau gitu ditambah sesi 1 motivasi," katanya begitu. Padahal sebenarnya nggak perlu.
yang diperlukan itu supaya motivasinya muncul, tumbuh dalam konteks pelatihan yang non motivatif, justru suasana belajarnya diubah menjadi motivatif, menjadi inspiratif, menjadi fun gitu ya, sehingga itu menjadi satu trigger supaya mereka bisa tetap ingat, bisa tetap nyambung dengan materi pelatihannya walaupun pelatihannya telah selesai. Nah, beberapa hari sebelumnya juga sempat saya temui juga case kayak gini ya. Case kayak gini itu di, satu perusahaan juga ya, kalau itu konteksnya pelatihan leadership ya. Sama itu juga materinya leadership, tapi pengen ada motivasinya gitu ya, maksudnya bukan pengen motivasi materi motivasi, tapi, eee, pegawai itu kemampuan leadership-nya tumbuh, tapi juga, semangatnya tumbuh juga gitu ya. Jadi intinya suasana motivatif begitu dalam pelatihan leadership. Ya nggak ada maksud menyinggung, menyindir, mengkritik, apa begitu ya, siapa maksudnya. Cuma kalau Anda bisa melihat atau mengambil pelajaran dari status saya yang tentang training motivasi atau, nuansa motivatif ini, ya itu bagus lah ya. Tapi saya sendiri nggak ada maksud menyinggung siapapun. Justru ingin memberikan, ingin sharing pengalaman dan Anda diharapkan bisa ambil pelajarannya. Itu yang saya harapkan. Kalau ini live saya dengan Pak Muklis kemarin. Nah, komitmen dan komunikasi. Wah, ini ada kesan-kesan tertentu ini ya. Ada yang japri saya langsung gitu. Eee, Status ini sama saya tulis juga di 2 hari yang lalu, jadi barengan dengan status yang tadi gitu ya. Kok keluar status kayak gini, maksudnya apa gitu, latar belakangnya apa gitu. Ya nggak apa-apa gitu ya, cuma mengingatkan aja bahwa yang namanya bisnis itu butuh komitmen dan juga komunikasi, apalagi di masa sekarang. Ya saya teringat dengan, apa yang sudah saya obrolkan kemarin dengan Pak Muklis begitu ya, dengan Bang Muklis dalam kesempatan live atau sebelum live gitu, kita sempat ngobrol tentang, apa namanya, bisa nggak sih di masa pandemi ini kita lebih lebih komunikatif dengan orang lain begitu ya, entah itu dengan rekan bisnis, entah itu dengan ada kecenderungan gini teman-teman sekalian, di masa pandemi ini kayaknya kita pengen menyelamatkan diri masing-masing gitu. Jadi ya kalau di live waktu kemarin itu saya sempat bahas, kalau nggak karena pandemi, saya akan bagi order-order atau kerjaan-kerjaan dari klien saya itu kepada tim saya gitu. Karena memang sudah sesuai dengan, bidangnya masing-masing. Ya ada yang ngurusin soal SDM, ada yang ngurusin soal leadership, ada yang ngurusin soal training, ada yang ngurusin soal kerjaan-kerjaan konsultan, kompetensi dan sebagainya. Tapi di masa pandemi ada tanduk saya yang keluar begitu. Ini kalau saya kerjain sendiri kayaknya bakalan gede deh, dan di masa sulit seperti ini saya perlu pendapatan yang gede. Nah, sebenarnya kan nggak perlu terjadi hal seperti itu kan ya, kita tetap bisa berkomunikasi dengan klien, kita tetap bisa berkomunikasi dengan tim ya, barangkali klien kita juga bisa memahami gitu bahwa di tengah situasi begini skop pekerjaannya tidak mungkin lebih luas, lebih besar, lebih berat, sehingga, dengan harga atau dengan biaya yang cuma bisa di-provide oleh klien sedemikian rupa, itu skopnya tidak terlalu melebar ke mana-mana. Kemudian juga kita bisa berkomunikasi dengan tim gitu ya, barangkali mereka juga ya bisa menerima kondisinya gitu. So, tim trainer misalkan, "Oke Kang, nggak apa-apa 50% dari, harga biasa dari tarif normal ketika tidak ada pandemi kami juga terima kok," gitu ya. Ya siapa tahu juga gitu mereka mau terima 25% atau 50%-nya dari tarif normal. Cuma kadang-kadang hal-hal seperti ini tidak kita komunikasikan karena kita ketakutan duluan gitu ya, takut ordernya lepas, takut ordernya jadi mengecil, takut profitnya jadi mengecil, karena trainer-trainer atau tim ahli yang kita hire itu tidak mau menurunkan, harganya gitu ya, tarifnya begitu. Nah, jadi
permasalahannya adalah ada di proses komunikasinya. Padahal komunikasikan aja, ngomong aja ya dengan apa adanya gitu. "Wey guys, saya dapat order nih training," misalnya ya, biasa butuh fasilitator sekian banyak, tapi budgetnya segini. Saya bisa mengalokasikan cuma sekian. Kalau nggak keberatan, yuk kita jalankan program ini bareng-bareng, tapi kalau keberatan ya saya juga gimana lagi, antara saya kerjain sendiri atau saya tolak sekalian. Ya dengan cara seperti itu kita juga bisa berkomunikasi dengan, tim kita ya, barangkali tim kita juga mau terima begitu. Oke, jadi nggak ada maksud apapun, tidak memberikan dukungan pada siapa-siapa, hanya mengkritisi hal-hal yang umum ya, hal-hal yang umum terjadi di masa pandemi seperti sekarang. Jadi model yang tadi saya kritisi adalah, pikiran-pikiran ingin melakukan segala sesuatunya sendiri karena dalam bayangan kita, itu jadi lebih hemat gitu ya, itu jadi lebih masuk akal profitnya ya, karena beberapa hal bisa dihemat. Sebenarnya itu adalah pikiran sekilas ya, pikiran sekilas yang menurut saya bisa jadi konyol. Ya, kita menganggap segala sesuatu bisa kita kerjakan sendiri, padahal pada kenyataannya banyak hal yang tidak bisa kita kerjakan sendiri. Ya, banyak hal yang tidak bisa kita lakukan sendiri. Kalaupun bisa kita lakukan, maybe it's just good in the start, ya kesananya berantakan. Oke, ini permohonan maaf saya nggak jadi live soal work from home karena memang ya tadi itu ya ada kerjaan-kerjaan ya. Jadi dalam seharian itu saya ada beberapa meeting, kemudian saya juga ada curhatan dengan teman, ada obrolan dengan, teman-teman di komunitas, bisnis training, kemudian ada obrolan juga dengan, tim saya ya, dengan Bang Muklis, dengan, Mbak Ica, dengan Bang Sahrial pada saat itu. Ya macam-macam ya. Dan itu semua pengalaman-pengalaman, semua refleksi-refleksi diri yang saya dapatkan dari perjalanan seharian itu ya saya tuangkan di status-status. Mudah-mudahan jadi sesuatu yang bermanfaat buat Anda gitu. Nah ini sebelumnya nih ya, sesulit apapun, nah ini yang saya sempat dapat japri juga. "Kang, apa itu maksudnya mengganti Tuhan?" Enggak, maksudnya ya sebenarnya nyambung sama yang tadi ya. Eee, Kenapa kita jadi berpikir kita bisa melakukan sesuatu itu sendiri dan kita berpikir kalau kita lakukan segala sesuatunya sendiri di masa sulit sekarang, itu hasilnya malah jadi lebih besar gitu ya. Kenapa sih sempat berpikir itu? Salah satunya adalah karena yang kita pikirkan ya, eee, besarnya order, besarnya uang yang akan kita peroleh, ya, yang barangkali itu sudah berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, udah hampir 1 tahun itu kerap menghantui pikiran kita. Ketakutan-ketakutan gitu ya, ketakutan-ketakutan, angka ordernya mengecil, angka profitnya mengecil, sehingga kalau dibagi-bagi menjadi tidak worth it gitu ya. Dan tanpa tidak sadar kita sudah menjadikan uang itu, order itu, ya uang lah ya karena order itu kan nantinya jadi uang. Tanpa kita tidak sadar, kita ketakutan dengan begitu luar biasa gitu, kita nggak sadar ya Tuhan kita sudah berganti menjadi uang gitu. Ya. Takut kliennya nolak lah sehingga apapun diiyakan, takut, profitnya mengecil sehingga nggak mau dibagi-bagi kerjaannya gitu. Ya tanpa disadari gitu, dari ketakutan-ketakutan itu dan fokus kita pada hal tersebut, pada uang uang uang, ya kita sudah menjadikan Tuhan kita itu adalah uang. Ini pendapat pribadi saya, renungan saya yang kemudian saya refleksikan pada Anda. Oke, ini adalah informasi tentang live. Ini mau sampai yang mana ya? Oh, ada WhatsApp tidak aman, mohon infonya. Nah, ini ada komentar-komentar nih. Bener nggak sih, nggak aman WhatsApp? Udah ada klarifikasinya ya. Kata Pak Ian Supianto. Wow, Pak Ian ini salah satu praktisi SDM ya yang saya kenal baik. Salami ngangge tempat dan jaringan nubatur mual aman. Oh ya.
Jadi ini bahasa Sunda ya, kalau diterjemahkan itu selama pakai tempat dan jaringan punya orang lain tidak akan aman. Jadi Pak Ian ini memberikan motivasi pada saya dan pada kita semua terutama untuk ayo bangun jaringan sendiri, ayo bangun tempat untuk berkomunikasi media sosial kita sendiri. Wah, bagus Pak Ian nih ya. Lalu kemudian Mas Vika, kalau Mas Vika ini praktisi pembelajaran juga ya. Nah, ini bisa dilihat nih. Oh, nggak kelihatan ya? Nggak ada, Anda bisa lihat profilnya nanti. Ini beliau memberikan satu daftar fitur mungkin ya, daftar fitur. Kalau Signal itu fiturnya apa saja, Telegram apa saja, WhatsApp apa saja, kalau Facebook apa saja. Ya, ini terima kasih banyak Mas Vika. Nah, kalau kata Mas Ari Putranto, beliau konsultan pajak ini. Kalau sudah pakai Android atau iOS dan aktif online ya sudah pasrah saja Pak Suhu. Iya benar sih ya. Ya kita mau gimana lagi. WhatsApp kita ganti tapi kita akses Android juga pakai Gmail, punya akun punya kita. Dan ya kita tahu akun Gmail itu kemana-mana kan. Iya ya benar juga. Serba salah ya, ya konsekuensi dari online. Karena itu gini, kalau di digital kompetensi standar yang ada di Eropa, itu kita harus memiliki setiap citizen itu, setiap warga negara yang menggunakan media-media digital itu harus memiliki kemampuan untuk mengelola profil, mengelola identitas digital, ya. Jadi misalkan mengelola itu gini, mengganti password secara rutin gitu. Lalu kemudian tidak selalu melakukan login secara otomatis ya, atau tidak sembarangan menaut-nautkan ID kita dengan berbagai macam aplikasi. Ya, itu salah satu contoh dari literasi digital dari standar kompetensi digital yang dikembangkan di masyarakat Eropa. Jadi ada 5 tuh di mereka tuh standar kompetensi digitalnya. Kita belum punya. Kita baru punya standar kompetensi kerja ya, standar kompetensi digital kita belum punya. Padahal kalau menurut saya di era seperti sekarang yang serba digital, serba mobile, serba online gitu, apalagi ada undang-undang ITE ya, apalagi mau ada polisi cyber, itu harusnya masyarakat dibekali dengan kompetensi digital secara umum, ya. Apapun itu, ya, tujuannya, entah itu misalkan masyarakat menggunakan media-media digital itu untuk bisnis, untuk bersosialisasi, untuk pendidikan, macam-macam, tapi yang jelas ada satu kompetensi dasar, yaitu kompetensi digital yang harus dikuasai terlebih dulu oleh masyarakat-masyarakat ini. Oleh masyarakat ini, ya, masyarakat-masyarakat kok banyak banget gitu. Jadi salah satu kompetensinya adalah mengelola ID digital. Ya, kata Mas Alif Adenan, sudah tidak ada yang aman. Ya, kita harus hati-hati ya. Harus hati-hati karena nggak ada yang aman katanya. Nah, ini jelang meeting. Di tanggal 12 kita meeting. Jadi kalau believe it or not gitu, kehidupan saya itu ya apalagi sejak sejak pandemi Covid ya gini, meeting online, training online, jadi konsultan gitu, kemudian biasanya juga membuat media-media pembelajaran online, ya that's my activity. Jadi tetap banyak suka dukanya, banyak pengalamannya, cuma ya segala sesuatunya dilakukan dari satu tempat. Di satu sisi amazing, amazing, ya kan kita bisa melakukan segala sesuatu dari satu tempat dengan jeda waktu yang tidak terlalu lama begitu. Produktif, wah harus produktif banget ya kalau dibandingkan yang offline ya. Kalau dibandingkan dengan tidak online atau tatap muka langsung, bayangkan saja untuk rapat dari satu tempat ke tempat itu saya memerlukan waktu gitu ya. Perjalanan ya 30 menit sampai 1 jam untuk pindah tempat. Jadi banyak sekali energi yang dihabiskan di dalam perjalanan gitu. Nah kalau online ya nggak butuh waktu banyak, paling juga 5 menit hanya untuk cuci muka atau misalkan hanya untuk minum gitu ya.
Udah gitu langsung ready pindah ke meeting room yang lain. Oke, ini live. Ini live juga, nggak ada yang aneh. Nah, ini live tentang 3 jenis kelas online ya, kelas adaptasi, kelas transformasi, dan kelas optimasi di kelas online itu. Live lagi jangan gitu. Oke, nggak ada yang lain-lain ya. Live streaming lagi enggak gitu. Oh ya, ini 7 Januari itu tentang COVID-19. Ya nggak ada maksud nakut-nakutin, nggak ada maksud menyindir pihak manapun ya, barangkali wah ini katanya Kang Isman menyindir Satgas Covid, nggak jelas, menyindir masyarakat, nggak ada gitu. Ini saya ini hanya menginformasikan aja gitu ya tentang virus ini yang makin bermutasi menjadi makin ganas begitu. Dan ini alhamdulillah ada teman dari Bio Farma nih ya. Beliau mengklarifikasi, kemudian juga akan segera mencarikan informasi untuk menambahkan berita ini. Dan saya juga dapat beritanya dari sini, dari link YouTube dan sebagainya. Nah, kesana-kesananya saya bahas micro learning sebelum-sebelumnya maksudnya ya. Saya rekam di YouTube, saya streamingkan juga, saya upload di YouTube, lalu saya streamingkan juga ada. Nah, ini kompleks problem solving. Oke. Kompleks problem solving ya sampai dengan awal tahun 2021 itu aja lah ya. Jadi 1 Januari status saya mulai dengan 2021 kemampuan apa yang harus disiapkan. Ya itu tadi. Ini kompleks problem solving ya. Jadi kompleks problem solving itu penanganan masalah ya atau pemecahan masalah di mana masalahnya ini kompleks ya, sulit untuk ditemukan akarnya atau bahkan sesuatu yang sudah kita identifikasi sebagai akar ternyata itu masih berupa gejala, ya itu seringkali terjadi seperti itu. Kan kalau rumus problem solving itu jangan sampai kita tertipu oleh gejala ya. Gejala itu di permukaan. Jadi kalau misalkan Anda sakit, saya sakit panas dok. Oh bukan, panas itu reaksi tubuh Anda melawan sesuatu benda asing ataupun bakteri ataupun kondisi yang tidak seharusnya yang terjadi dalam tubuh kita. Nah penyebab panasnya itu yang harus diketahui gitu kan. Ada apa dengan tubuh Anda? Nah itu jadi kalau panas itu gejala, bukan sakit panas. Tapi akar penyebab yang menjadikan Anda panas itu apa gitu. Ya itu harus ditelusuri. Nah, dalam problem solving juga sama. Kalau kita melihat misalnya ada masalah konflik misalnya, ada konflik. Oh, ini ada konflik ini masalah konflik. Konflik itu gejalanya. Nah, ini akar penyebab konfliknya apa? Nah, hari ini untuk menemukan akar permasalahan itu tingkat kerumitannya cukup tinggi ya dan World Economic Forum itu mengingatkan ya berkali-kali ya setiap dia kan bikin prediksi ya kalau nggak salah untuk 5 tahun tuh bahwa tahun 2015 itu mereka SDM di dunia memerlukan kompetensi ini. 2020 SDM di dunia memerlukan kompetensi ini. 2025 SDM dunia memerlukan kompetensi ini dan seterusnya. 5 tahun atau per 10 tahun gitu. Dan untuk isu 2020 itu sebenarnya kompleks problem solving menjadi masuk ke ranah 5 besar ya, 5 besar kompetensi ya. Di samping analytical thinking gitu ya, kemudian digital literasi gitu. Itu adalah kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap orang yang ingin survive di tahun 2020 ya. Dan 2021 ya sama aja kompleks problem solving. Ini kan berlaku 5 tahun. Ini yang menggelitik gitu ya. Jadi kita menganggap ini bukan masalah, tapi sebenarnya itu masalah. Ini kita menganggap bahwa masalah ini sudah selesai, akarnya sudah ketemu, padahal kita belum tahu karena masih ada rentetan kejadian di sebelumnya. Dan itu terjadi pada bangsa ini sekarang. Ya, sekali lagi tanpa mengkritik pihak manapun, saya cuma ingin mengingatkan saja bahwa
situasi yang ada di tahun 2020 berkembang dan sebagainya itu memang, eee, s diperlukan satu kompetensi yang sejak tahun 2015 itu diingatkan di World Economic Forum ya, yaitu kompetensi complex problem solving. Jadi kenapa banyak kerumitan-kerumitan hari ini, terjadi di negara kita, terjadi di rumah tangga kita barangkali, terjadi di kantor kita, terjadi di bisnis kita dan sebagainya. Ya karena itu, karena yang namanya kemampuan atau kompetensi problem solving saja tidak cukup. Kita memerlukan kompetensi kompleks problem solving. Nah, gitu teman-teman sekalian. Oke, saya rasa itu saja cukup sharing saya di pagi hari ini di live Facebook. Namanya juga tes coba-coba, kalau yang nontonnya dikit juga ya nggak apa-apa, barangkali nanti bisa Anda putar ulang dan ini dadakan ya, kayak tahu bulat. Ini dadakan, tidak ada persiapan sebelumnya, tidak sempat saya umumkan, ya saya cuma ingin tahu aja dan idenya juga spontan tadi habis subuh. Bagusnya pagi-pagi itu kan ada sharing hal yang positif ya, tapi bukan soal religi, bukan soal, keagamaan ya, karena itu ada bidangnya, itu sudah banyak orang yang melakukan, dilakukan oleh orang-orang profesional, oleh para ustazah begitu. Kalau saya kan bukan siapa-siapa ya, hanya ingin sharing aja sesuatu yang ya barangkali nilainya positif dan bermanfaat untuk Anda semua. Oke teman-teman sekalian di Facebook, di akun saya, teman-teman saya gitu di Facebook ya. Mudah-mudahan apa yang saya bicarakan ini ada manfaatnya, ada faedahnya. Semoga hari ini, pagi hari ini menjadi satu awal yang baik ya untuk kita mengawali langkah dan menjalani kehidupan sepanjang hari ini ya. Hari apa ini? Hari Sabtu ya. Hari Sabtu tanggal 16. Jadi mudah-mudahan tanggal 16 ini apapun yang Anda inginkan, apapun yang Anda harapkan di hari kemarin itu bisa terwujud di hari ini. Ya, tetap positif, tetap semangat. Saya Muhammad Isman dan sampai ketemu lagi di live berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.